Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, ibu-ibu yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah beri kita nikmat istimewa, nikmat bisa duduk di majelis ilmu yang mulia ini dalam rangka taklim tema yang sudah ditetapkan oleh panitia tentang membentengi anak dengan tauhid dan adab. Insya Allah melihat ibu-ibunya ini atau calon-calon ibu ini semua adalah wanita-wanita yang beradab. Kelihatan dari majelis taklimnya, alhamdulillah ya, ibu-ibunya sudah datang duluan ketimbang gurunya. Kalaupun ada yang terlambat, bukan terlambat, ustadznya yang datang terlalu cepat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa bersama di majelis ilmu ini, karena tak ada tempat rasanya akhir-akhir zaman nih yang paling menenangkan itu melainkan majelis-majelis ilmu. Bahkan ada ulama yang bilang majelis dakwah wa zikrullah dan ingat Allah itu adalah sobunul kulub, sabunnya hati, wa ma'ul kulub, pembersih hati. Jadi kalau ibu-ibu punya skincare yang mahal, ternyata ada yang lebih hebat dari skincare itu, majelis di. Jadi kalau ibu-ibu tidak ada skincare, nggak ada MS Glow, itu masih aman. Tapi kalau ibu sudah tidak hadir ke majelis ilmu, maka hati akan selalu kotor. Nah, jadi ingat, ada sabun yang lebih hebat daripada sabun paling mahal hari ini. Apa itu? Majelis. Itulah sabunnya hati. Nah, sabunnya wajah, air wudhu. Sehebat apapun hari ini skincare ibu, mahal sekalipun skincare itu, tapi kalau tidak pernah tersiram air wudhu, tak ada apa-apanya di hadapan Allah dan hadapan Rasulullah. Walaupun wajahnya tidak secantik Aisyah, tidak secantik Khadijah, tapi kalau selalu tersiram air wudhu, maka Allah senang memandangnya, insya Allah. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu bersyukur kepada Allah masih dipertemukan dengan sahabat yang baik, dengan saudara seiman yang luar biasa, yang selalu mengingatkan pada ketaatan. Bersalawat salam untuk Nabi Muhammad, kita ucapkan bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan banyak-banyak kita bersolawat, besok Nabi mengenali wajah kita ini dan layak dapat syafaat. Amin ya rabbal. Insya hormati Ketua Musaz Muslimah Sadar akhir zaman, berarti yang sadar cuma inilah ya, yang lain belum sadar atau masih sibuk. Karena ngaji di pagi Ahad ini
Ya, orang sibuk memang banyak hari ini olahraga ya Bu ya, jogging, mereka banyak yang jogging menyehatkan fisik, kadang mereka lupa menyehatkan hati. Sebenarnya kalau hati sehat, fisik pun ikut sehat. Nah, ada orang-orang yang mereka lebih mengutamakan lari untuk menyegarkan badan. Ya kita juga olahraga. Tapi ibu Allah muliakan, percayalah kalau hati itu sehat dengan ingat Allah, yang lain ikut sehat. Karena kuncinya onderdil hidup ini, kalau diibaratkan mobil ada onderdilnya, manusia onderdilnya itu hati. Ya kan? Nah, kalau hatinya itu sehat, maka insya Allah yang lain ikut. Yang paling sakit itu lari dari kenyataan, ya. Kalau lari pagi memang masih bisa menyehatkan, nah, yang sakit itu lari dari ya, penting kita hidup ini yang nyata-nyata aja. Ibu-ibu hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi kita sholawat kepada Nabi, mudah-mudahan dapat syafaat. Saya hormati ketua dan segenap anggota yang hadir pada pagi hari ini, tak bisa kami sebut satu persatu. Sudah kenal dengan saya ibu-ibu? Ada yang sudah, ya? Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, tengok pelayar aja. Ya. Baik, ibu-ibu yang Allah muliakan, sesuai tema membentengi anak dengan tauhid dan adab. Saya pakai kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ini kitabnya Habaib, kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini ulama luar biasa, seorang ulama yang memang beliau dididik dari keluarga yang luar biasa. Ya, jadi ada namanya Habib Zain. Dalam muqaddimah ini saya baca, memang ini udah agak rusak kitabnya ibu. Memang sering saya pakai kitab ini kalau ceramah. Turabbi fi usratin salihah. Jadi Habib yang ngarang kitab ini seorang Habib, seorang ulama yang lahir di Jakarta tahun 1357 Hijriah atau bertepatan 1936 Masehi. Ya, kita belajar tentang bagaimana adab, bagaimana anak itu bisa jadi soleh, jadi ulama besar seperti ini. Ternyata turabbi fi usratin salihatin wa abuwaini solihaini. Jadi tidak bisa lari dari itu ibu-ibu. Memang kenapa dia jadi ulama, punya kitab banyak. Salah satu kitabnya Al-Fawaid, yang paling populer itu Al-Manhajus Sawi, juga kami kaji setiap hari Selasa itu. Nanti sesekali boleh kita kaji itu. Kitab intinya itu, ini ringkasan. Jadi kitab-kitab karya beliau diringkas, jadi namanya Al-Fawaid. Fawaid itu banyak faedah-faedah yang terkumpul dalam satu kitab. Nah, jadi kenapa bisa jadi ulama yang punya kitab yang luar biasa? Karena memang turabbi, dia dididik fi usratin solihah, dalam keluarga yang soleh, wa abuwaini solihaini, dan kedua orang tuanya juga soleh, soleh dan soleha. Nah, jadi di awal saja sudah diceritakan kepada kita, kalau ingin anak itu soleh dan soleha, mak bapaknya harus soleh memang, tidak bisa tidak. Seminimal-minimalnya, paling tidak kalau kita berkaca dari Al-Quran, minimal emaknya yang soleha. Karena udah ada contoh Fir'aun sama Siti Asy. Ada pula contoh Nabi Nuh, ya kan, dengan istrinya. Dan memang terjadi ketika ibu itu soleha, maka insya Allah suaminya kan Nabi, suami saya Fir'aun gitu dia. Wajar dong anak kami begini, wajar dong kami tidak baik. Dan itu terbantahkan sendiri dengan kisah masa lalu yang lampau. Ada seorang wanita bersuamikan Fir'aun, ternyata tetap soleh. Betul enggak ibu-ibu? Di tangan Siti Asia, Nabi Musa menjelma menjadi sosok nabi, sosok laki-laki yang soleh, anak yang soleh. Padahal punya bapak sekelas Saya tanya ibu-ibu, ada enggak laki-laki hari ini model-model Fir'aun? Ada. Ada. Netanyahu, presiden Israel, ya kan? Nah, itu keturunan Fir'aun memang. Saya baru tahu, tadi saya lihat jam
3:30. Ya, lihat-lihat ini. Ternyata di ruang tempat kerjanya Netanyahu, laknatullah itu, presiden Israel itu, di depan bendera Israel itu ada gambar Fir'aun, ada patung Fir'aun, dan tidak akan mungkin, tidak ada hubungannya, minimal kalau tidak keluarganya, keturunan keluarganya, dia muhibbin kalau kita kan muhibbin para nabi, muhibbin para ulama ya, muhibbin pantas tidak punya hati itu. Tapi mudah-mudahan Allah hancurkan mereka dengan cara Allah. Wa makaru wa makarallah. Mereka ingin berbuat makar, ingin menghancurkan orang Islam, tapi mereka ketemu ya Allah sebaik-baik makar. Allah kirim Iran untuk menghancurkan mereka. Itu sebagai informasi saja. Apa pula kaji kita lari ke sana ya? Ustadz ini nampaknya terbawa-bawa masalahnya. Baik, ibu-ibu hadirin Allah muliakan. Tapi balik ke kaji tadi. Jadi kenapa anak itu soleh? Kita garis bawahi saja dulu. Emak bapaknya soleh. Jadi kenapa Habib ini itu? Jadi disebut ya'khudhuhu fi sigharihi. Jadi waliduhu, orang tuanya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ya'khudhuhu fi sigharihi, memang mengambil tangannya sejak kecil. Sejak kecil itu dibawa ke mana? Ila Habib Allamah Al-Arif Billah Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Sahib Bogor. Huwa awwalu syaikhihi litabarruk. Jadi guru pertama yang ngarang kitab ini namanya Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Bogor. Itulah guru pertamanya. Jadi dari kecil memang bawa ngaji, kayak gitu tuh. Kecil dibawa ngaji, ya kan? Cuma memang kadang ada anak-anak ini sudah kita gini kan, dia ngerti. Anak sekarang kita buat, dibuatnya balik. Itu agak susah, nggak ada begitu memang, ya kan? Ustadz, saya udah baca surah Maryam, Ustadz. Saya udah baca surah Yusuf. Kok perangai anak saya gimana, Ustadz? Tolong cek dulu bapaknya gimana. Ustadz, udah Ustadz, tapi nggak tampan setampan Nabi Yusuf. Tolong cek lagi bagaimana ketampanan bapaknya. Karena ada orang dibacanya surah Yusuf berharap anaknya setampan Nabi, tidak bisa. Kalau bapaknya di bawah standar Nabi, ya, Masya Allah. Nah, ibu yang Allah muliakan, balik. Jadi itu pengantarnya bahwa ulama-ulama hebat itu memang berangkat dari ibu hebat. Salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa. Miskin, susah, ya, beliau yatim, tinggal bersama ibunya. Tapi walaupun dia miskin, tetap kamar Imam Syafi'i itu berisi dengan tulisan-tulisan, bukan di kertas. Dia beli kertas tidak bisa, miskin. Kita beli kertas bisa, ibu. Imam Syafi'i itu kalau kita baca manaqib sejarahnya, sedih kita. Ya, akhirnya dia bawa batu-batu, tulang-tulang, ditulis tuh, letakkan di dinding, sampai kamarnya hampir full itu tulisan-tulisan itu. Tapi karena ayahnya juga soleh, ibunya soleha, 7 tahun dia hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik, 15 tahun dia boleh berfatwa oleh gurunya. Kalau di tempat kita hari ini yang boleh berfatwa seperti Dr. Mawardi, ya kan, beliau fatwa komisi fatwa untuk Pekanbaru. Sekarang sudah diganti Kiai Misran kalau saya tidak salah. Jadi fatwa Pekanbaru beliau tentang fatwa para majelis ulama, kira-kira begitu. Coba ibu bayangkan 15 tahun sudah boleh berfatwa. Secerdas apa Imam Syafi'i itu? Coba ibu bayangin pula 15 tahun di tempat kita ngapain? Pelosi, TikTokers dan lain-lain gitu ya. Baik, ibu-ibu yang Allah muliakan, ada satu bahasan memang khusus tentang anak dalam kitab ini. Ya, nanti kita kaitkan dengan tema kita, bagaimana anak itu punya bertauhid dan beradab. Hukukul auladi wa tarbiyatihim. Itu judul Arabnya. Hak-hak anak, hak-hak yang anak mesti terima dan pendidikan yang anak harus terima itu seperti apa. Yuqalu
Disebutkan dalam kitab ini oleh para ulama, man addaba ibnahu saghiran aqarrat bi 'ainuhu kabiran. Jadi memang anak itu mau punya tauhid, mau punya adab seperti apapun hebatnya, addabnahu saghiran, kecillah mereka bisa dididik ibu-ibu. Tidak bisa jalan lain. Pepatah orang Melayu itu, rebung itu kecil bisa dibentuk. Kalau udah besar gendangnya dua, kalau tidak patah pecah. Itu udah berangkat intisari ini. Ibu tahu rebung? Tahu ya? Pernah makan rebung? Sering? Oh, ada yang sering ya. Saya tahu rebung karena SD saya itu jualan rebung. Ya orang tua susah, kita diajari emak. Kami ambil rebung, terus kami kupas kulitnya. Rebung di tempat kami bukan kayak rebung di kota saya rasa. Kalau rebung di kota tuh direbus dulu, ya kan? Kalau di tempat kami itu tidak pakai direbus baru dijual, tidak. Dia dari pohon itu sudah langsung manis. Mungkin beda bambunya, jadi kualitas bambunya beda. Itu tebal sekali. Ambil rebung, dan satu ketika saya waktu ambil rebung itu ada rebung yang terjepit ibu-ibu di antara dua bambu yang sudah besar. Yang terjadi apa? Rebung itu jadi gepeng, ya kan? Terjepit bambu dia. Harusnya kan bulat jadi bambu. Kenapa begitu Ustaz? Itu tadi ada rebung itu yang bengkok dia. Karena kecilnya dia terjepit jadi bengkok. Nah, makanya begitu juga anak. Ketika kecil dia ya tidak dapat ilmu agama, bisa jadi bengkok. Badannya tidak bengkok, pemikirannya yang bengkok. Badannya tidak tipis seperti rebung itu, tapi pemikirannya selalu mudah putus asa, mudah kecewa. Itu kan orang-orang yang punya pemikiran tipis. Orang-orang yang punya iman tebal, dia tidak akan seperti itu. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, jadi benar, siapa yang mendidik anaknya sejak kecil, diajarkan adab kepada mereka, aqarrat bi 'ainuhu kabiran, maka dia akan menyejukkan mata orang tuanya di masa tua nanti. Jadi kalau kecil dididik, insya Allah nanti besar. Jadi ibu Allah muliakan, kata orang mengandung 9 bulan itu sakit, dan benar ya Bu ya, susah. Saya sedang mengalami juga. Alhamdulillah Allah kasih rezeki, istri sedang hamil anak yang ketiga ini insya Allah. Baru trimester pertama, saya pun tidak bisa tidur, nggak mau makan, muntah segala macam muntah. Saya kasihan ya Allah. Tadi habis kajian subuh, saya pulang dulu ke rumah. Harusnya bisa saja langsung kemari tadi, nunggu. Tapi habis kajian subuh di Pari Indah, saya balik ke rumah. Rumah saya kan di Rimbo Panjang, dekat. Dekat Bu, yang jauh itu masa lalu. Nanti itu bisa untuk WA statusnya. Saya pulang hanya untuk beli ikan pisang sama buah naga, ya kan? Saya suapkan, saya baru ngaji lagi kemarin. Dan jadi mencontohkan kepada anak-anak saya juga, mencontohkan bahwa ayahnya ada, walaupun karena ayah sering ceramah gitu. Nah, mudah-mudahan hatinya senang. Tapi begini Ibu Allah muliakan, memang mengandung itu sakit. 9 bulan ya kan, tidur kanan susah, kiri susah, telungkup tak bisa. Tapi setelah saya anak itu lahir, itu jauh lebih berat. Betul lah Ibu? Pengaruh lingkungannya, adabnya, itu jauh lebih luar biasa. Usaha yang harus dimaksimalkan. Nah, itu tergantung orang tuanya lagi. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak yang lahir itu lahirnya bersih semua, suci. Otaknya tidak kotor, pikirannya bersih. Fa abawahu, orang tuanya lah yang akan mengantarkannya menjadi Majusi atau menjadi Nasrani atau Yahudi. Nah, makanya Ibu Allah muliakan, betul kata Allah itu dalam surah An-Nisa ayat 9, kalau saya tidak lupa itu, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim
falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, wal yakhshal ladina, hendaklah orang-orang beriman itu takut. Lau taraku min khalfihim, kalau nanti ibu-ibu ini meninggalkan generasi setelah kita, zurriyatan di'afa, keturunan yang lemah. Di'afan itu hal lemah. Dalam bahasa Arab ada namanya hal. Di'afa, asal katanya dhaif, ya kan? Ini hal dalam keadaan lemah. Apanya Ustaz yang lemah itu? Kita disuruh takut meninggalkan keturunan yang lemah. Ini temanya bagus, tema hari ini. Jadi jangan ibu-ibu asal punya anak aja, ya kan? Ada orang-orang sedikit punya anak. Maka betul lagu yang dibuat orang-orang tua itu, ibu, kaulah wanita yang mulia, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itu aja kerja sampai anak 9. Nah, apa yang dikhawatirkan lemah itu? Pertama, akidah. Kita disuruh takut meninggalkan anak yang akidahnya lemah, ya kan? Apalagi Ustaz, tarbiyahnya lemah, pendidikannya, akidahnya, tarbiyahnya. Dan memang Nabi Yakub sendiri ketika saat akan meninggal, dia tidak cerita warisan loh, Bu. Beda dengan orang-orang hari ini yang ketika dia akan meninggal yang disibukkan adalah cerita harta ayah sekian. Tidak apa-apa Ustaz, tapi kan kita harus kaya Ustaz. Betul, ibu wajib harus kaya, ya kan? Tapi yang terpenting adalah ilmu, agama, akhlak yang baik tadi yang akan menjadi benteng dia setelah kita tinggalkan. Kata Nabi Yakub dalam Al-Quran juga di surah Al-Baqarah, wal yakhshal an kuntum syuhada. Jadi ketika Nabi Yakub mau meninggal dunia, dia kumpulin anaknya. Dia bilang begini, ma ta'buduna min ba'di. Nah, nanti kalau ayah meninggal, yang kau sembah apa? Wah, itu tuh. Itu masalah tauhid itu. Masalah akhlak. Dia tidak bilang ma ta'kuluna, kau makan apa nanti kalau ayah meninggal? Siomay, bakwan, sate. Tapi tentang ma ta'buduna, la ta'kuluna, ya kan? Ma ta'buduna. Terbaca tulisan saya, Bu. Ma ta'buduna yang ditanya bukan ma ta'kuluna. Dulu pernah juara khot tingkat kecamatan. Ustaz disombong. Nah, itu hanya iklan saja. Nah, jadi tentang apa yang disembah bukan apa yang dimakan. Saya tanya ibu-ibu, hari ini orang kalau nanya anaknya lebih sering yang mana? Telepon anaknya di Jakarta. Nah, udah sholat belum atau sudah makan belum? Kalau di Musa sini udah sholat belum ya? Itu kan bagi yang sudah punya anak ya. Bagi yang belum ya bayang-bayangkan aja lah. Nah, jadi balik ke kaji tadi, kita memang disuruh takut dan harus takut ibu-ibu. Makanya punya anak itu bukan sekedar punya anak. Kita disuruh takut meninggalkan keturunan yang lemah. Apanya Ustaz? Akidahnya. Yang kedua, pendidikannya. Saya tidak takut anak saya tidak juara kelas. Tapi saya akan risau kalau anak saya juara 10 tentang tahfiznya, tentang Al-Qur'annya. Alhamdulillah anak saya kan di TK-nya di tempat Ustaz Somad karena kami dekat, ya kan? Alhamdulillah kemarin pengumuman
juara 1 tahfiz terbaik angkatan 4. Jadi saya tidak, kata uminya yang rapor juara ininya, saya bilang saya tidak terlalu pikirin itu, saya bilang. Saya malu dan risau kalau hafalan Qur'annya bermasalah. Alhamdulillah ibu Allah muliakan. Bukan saya anti dengan dunia, tapi saya yakin kepada Allah kalau akhiratnya benar, maka dunia akan ikut. Itu yang perlu kita tanamkan ibu-ibu yang Allah muliakan. Nah, jadi membentengi anak, ya, membentengi tauhid mereka, satu yang perlu garis bawahi dari kecil. Dari apa? Bahkan bukan hanya dari kecil, hatta dari kandungan sekalipun. Dulu namanya ada Musa Laode. Siapa namanya? Musa Laode, yang anak Pangkal Pinang, 5 tahun hafal Quran itu. Ketika ibunya ditanya rahasianya apa, didengarkan murotal setiap hari, Bu. Tiap hari dia murotal. Jadi ternyata bayi itu mendengar dan merekam apa yang didengar ibunya. Itu penelitian itu. Makanya kalau ibunya sering dengar dangdut, anaknya pun lahir ngedang. Tapi kalau ibunya sering ngaji, sholawat, zikir, insya Allah pasti itu. Tidak mungkin, ya, para ulama ini bohong. Nah, ibu-ibu hadirin yang Allah muliakan. Kemudian Nabi juga sebut, addibu auladakum ala salasi khisal. Jadi dalam rangka membentengi adab itu, Nabi suruh ajarkan anak 3 yang diajarkan kepada anak. 1, hubba nabiyukum. Yang kedua, ahli bait. Yang ketiga, qiraatul Quran. Ini yang disuruh Nabi diajarkan. 1, cinta Nabi, diajarkan supaya cinta kepada Nabi. Yang kedua, keluarga Nabi. Yang ketiga, mahir Al-Quran. Kata Nabi, 3 ini benteng, ibu-ibu. Ajarkan anak-anakmu cinta Nabi Muhammad. Apa yang kita dapat dari Rasulullah? Sirah, ya kan? Dan boleh dicek ibu-ibu, anak-anak muslim kita hari ini, mereka lebih hafal sirahnya artis daripada sirah Rasulullah. Bagaimana dia dapat contoh? Yang ditengoknya siapa? Atta Halilintar. Siap. Kok saya tahu, saya tengok begitu, saya nyontohin, itu masalahnya. Ya kan? Karena dia tahu itu yang dia lihat. Dan kita memang minim. Maka ibu-ibu meski punya kitab sirah di rumah itu, tidak usah beli yang Arabnya. Karena ibu kan Arabnya Arab-Arab maklum. Beli yang terjemah aja. Ya kan? Nah, saya ada Syama'il Muhammadiyah, saya beli satu lagi kitab yang dalam penelitian Al-Qarni, Muhammad Sang Inspirator. Nanti itu tebal, harganya berapa ratus ribu. Muhammad Sang Inspirator. Itu di situ Muhammad Sang Pemimpin, Muhammad Sang Ayah, Muhammad Sang Muhajirin, Muhammad, ada semuanya di situ. Dibaca dan itu jadi contoh, diceritakan kepada anak. Makanya ibu Allah muliakan, di zaman dulu di dunia belum canggih saja sudah agak susah mendidik anak. Apalagi zaman sekarang teknologi sudah Allah. Jadi ujian ibu betul-betul hari ini tuh lebih besar, lebih berat pula. Harus kerjasama, guru, orang tua, ya, istri, suami harus kerjasama. Nah, jadi ibu Allah muliakan, dengan salah satu caranya ya ini, alhamdulillah adanya majelis ini, ya, menjadi kita sadar betapa akhir zaman itu sangat penting sekali kita diisi dengan ilmu.
Bagaimana akhlak Nabi Muhammad yang kita ciru diajarkan kepada anak? Ya, Rasulullah orangnya suka senyum, ya. Nah, ini kata Abdullah ibnu Jarir, "Ma ra'aitu aktsaru tabassum min Rasulillah." Saya tidak pernah ketemu manusia yang paling banyak senyum melainkan Nabi. Nabi itu sering senyum. Ibu-ibu sekarang payah. Bukan ibu-ibu sini. Yang saya maksud ini ibu-ibu tempat lain. Cuman yang di tempat lain tuh sedang di sini gitu. Nah, mohon maaf ibu Allah muliakan, senyum, tapi Ustaz kan senyum kami, ya senyum untuk keluarga, ya Bu ya, senyum. Dan senyum itu menyehatkan, makanya Nabi itu sehat. Seumur hidup Nabi sakit cuma 2 saja itu. Seingat saya demam sama pusing doang. Nabi bangun sholat malam, Nabi mandi sebelum subuh, ya kan? Nabi bangun sebelum sahur. Kemudian Nabi Muhammad sering senyum, makanya hidupnya sehat. Sedikit sakit Nabi itu. Kalau kita sedikit-sedikit. Tengok kambing gemeter, ya kan? Tengok daging takut. Nah, padahal ya Allah muliakan, kambing dan sapi tidak pernah sah. Kita yang buat salah. Satu lagi yang sering buat darah tinggi itu apa? Kita makan orang yang bayar, itu juga darah tinggi itu. Nah, balik ngaji. Saya kalau ngaji itu ibu lebih enak gini ya. Nanti serius-serius sekali ibu di rumah pusing. Jadi kata Nabi, adibu auladakum. Adib itu adab. Apa bedanya adib sama akhlak? Adab sama akhlak itu beda. Adib itu ditempuh dengan metode belajar. Akhlak itu manifestasi atau buah dari takwa, itu adalah akhlak. Adabnya apa? Adabnya sering ngaji. Nah, ngaji manut, ngaji nurut, diam. Nah, karena dia sering ngaji, dia punya adab, akhirnya bertambah ketakwaan. Nah, jadi buah dari takwa, buah dari adab itu adalah akhlak itu terus menerus sudah terpatri. Kalau adab itu sesuatu yang dipelajari, begitu yang saya kutip dari Profesor Adi Hidayat. Ustaz, bagaimana kami mengenalkan anak kami Ustaz? Sekolah anak kami saja di SD, ya kan? Di TK, bukan TK Islam, TK umum. Agak sulit. Maka ibu-ibu juga harus ekstra di rumah. Ya, kenalkan mereka yang kecil-kecil itu. Mungkin dengan film-film sejarah Islam, kenalkan mereka sahabat Nabi. Saya senang mulai hari ini sudah mulai ada orang-orang yang memunculkan pahlawan-pahlawan Islam itu. Khalid bin Walid, sang singa Allah, Umar bin Khattab, ya kan? Nah, anak-anak sekarang Superman. Ya kan? Mohon maaf, Superman pakai celana aja salah. Jadi tanpa sadar kita ini sudah terdoktrin oleh budaya barat. Nah, jadi psikologi pun kadang kita ngikut ke sana. Walaupun memang ada yang baik ya Ibu. Kita kan orang yang tidak anti dengan kebaikan. Yang baik kita ambil, yang buruk hud masopah, ambil yang baik. Tinggalkan apa yang tak baik. Nah, apa yang baik diambil. Contoh kayak ada parenting barat itu seperti anak kalau tidak makan, kita kan maksa, makan loh nak, nanti kamu sakit, makan nak. Orang barat tidak, dibiarkan. Kita kan nanti anak kita milih. Dan saya korban juga masalahnya ibu. Korban. Tapi alhamdulillah milihnya anak saya itu tidak pala yang aneh-aneh. Kalau laki milihnya tempe sama telur. Kalau milihnya ikan tuna kan gawat. Jadi orang barat itu sel parenting makan itu, kalau makan dia tidak, kalau tidak mau ini diturutin apa yang ada. Kalau tidak mau makan dibiarin.
sampai nanti lapar sendiri dia yang ambil. Saya mikir, oh ini cara mereka ibu-ibu. Baik, saya rasa bisa juga dipraktekin. Cuman kadang awak ini kalau bahasa orang Minangnya ibu hati. Itulah yang susah itu. Memang orang Islam itu perasaannya itu memang tinggi-tinggi. Apalagi yang perempuan suka baper. Ya. Karena memang perempuan itu diciptakan perasaannya tinggi, maka itulah harus kerjasama. Dibiarin, tapi lama-lama ibu-ibu dan dia tidak milih. Dia minta makan yang ada. Kalau anak kita kan tidak mau, maunya apa? Ayam, kasih. Tapi mudah-mudahan itu jadi tambahan ilmu ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu yang Allah muliakan. Kemudian bagaimana lagi Ustadz akhlak yang Rasulullah ajarkan? Ada banyak lah ibu-ibu ya. Nanti tahun baru Islam itu pasti diceritakan tentang sejarah bagian Nabi Muhammad SAW itu. Yang kedua, kata Nabi ajarkan untuk benteng akidah. Anak itu apa? Ahli bait, keluarga Nabi. Keluarga Nabi ini maknanya ada dua. Satu, yang punya nasab langsung. Kita disuruh mencintai para habaib. Jangan benci mereka, sebab mereka punya nasab ke Rasulullah. Nah yang kedua maknanya, siapa Ustaz keluarga Nabi? Kita kan tidak tahu siapa habib hari ini. Para ulama. Jadi intinya, ajarkan anak-anak sekolah di sekolah agama. Pendidikan agama supaya akhlak akidah mereka selamat. Nah, termasuk pecinta habaib. Maka kitab-kitab yang saya pakai itu kitab habaib. Habaib itu ibu-ibu ada punya kitab di sini juga disebutkan. Mereka itu anak mereka dikarantina sampai umur 17 tahun. Kalau bahasa kitanya kan pondok ya, pondok pesantren. Kalau mereka itu dikarantina 17 tahun tidak boleh kemana-mana. Ada lingkungan khusus di Tarim Yaman itu mereka ngaji. Sampai nanti akidahnya kuat, imannya kuat, baru boleh dilepas, ngajar, dan lain-lain. Nah, kalau di luar negeri kan tidak ada pondok, yang ada pondok itu di tempat kita. Kalau di sana luar negeri itu seperti Mesir dan lain sebagainya, mereka talaki, jumpa guru pula. Kalau tempat kita kan memang betul-betul mondok, di situ makannya, diajarkan kebersamaan. Maka ibu-ibu jangan takut kalau anaknya mondok. Saya ingat sekali diantarkan emak saya dulu mondok. Emak saya tidak nangis. Dalam hati saya, tidak sayang emak sama saya. Emak yang lain tuh nangis bu. Emak saya tidak. Rupanya emak saya cerita, sampai becak di Medan itu kan banyaknya bentor, becak motor ya kan. Sampai becak baru dan nangis sekuat-kuatnya. Yang dengar itu tukang becak. Saya tidak dengar. Nangis saya ditinggal, nangis ini bu. Nah, emak-emak sekarang, orang tua sekarang nangis anaknya, dia pun nangis. Udahlah pulang lagi nak. Baru masuk. Kalau anaknya nangis, nak jangan nangis. Kau harus jadi orang hebat nak, kau harus jadi ulama, kau jadi soleh. Emaknya jangan nangis supaya anaknya kuat. Kalau emaknya nangis, anaknya pun ikut. Ini ayahnya pula paling kuat nangis ya. Ayah-ayah sekarang banyak yang melo. Nah, ibu-ibu hadirin Allah muliakan, masukkan ke sekolah ulama, dekatkan dengan ulama. Alhamdulillah, saya udah bilang sama istri, anak kita ini harus sekolah-sekolah agama. Dekat Ustaz Somad, 1, nanti 2 di situ. Nanti sanawiyahnya kita tinggal pilih. Sebelahnya ada pesantren Ustaz Julhandi Rais, Darul Hadis. Ya kan? Nah, ada banyak pesantren di Remu Panjang itu insya Allah. Kalau tidak mau di situ ke Jawa, nanti kirim ke Jawa. Yang perempuan semua anak wajib. Alhamdulillah, kami kebetulan memang suami istri itu pondok dulu. Jadi istri saya itu adik kelas saya pesantren. Jadi dari dulu udah diincar, oh ini cocok jadi calon istri ini. Nah, alhamdulillah takdir Allah mempertemukan ini ibu. Dan memang saya dulu pernah berdoa. Jadi wallahu alam lah. Entah doa itu dikabulkan Allah waktu saya masih mondok itu saya ketika lihat saya doa, ya Allah, mudah-mudahan 7 atau 8 tahun lagi ya Allah ini jadi istri saya. Alhamdulillah ibu, saya hitung 7 tahun. Jadi ibu yang mau saya doakan nanti saya doakan. Baik ibu yang Allah muliakan, balik kaji tadi. Jadi Nabi suruh. Kalau Nabi udah suruh jangan dilawan, tidak dipatuhi. Nabi sudah suruh ajarkan anakmu cinta Nabi.
ajarkan anak cinta keluarga Nabi, para ulama. Yang ketiga nih, ajarkan anakmu qiraatul Quran. Disebut ini dalam hadis, kitab Mukhtar Hadis. Kenapa anak mesti diajarkan Al-Quran? Ini ibu-ibu yang utamanya. Fa inna, kata Nabi, fa inna hamalatal Quran fi zillillah. Orang yang membawa Al-Quran dalam hidupnya, mereka dalam pertolongan Allah, dalam lindungan Allah selalu, dalam payungnya Allah. Fi zillillah, mereka dalam naungan Allah, ma'a anbiya'ihi, beserta para nabi, wa asfiyaihi, dan para kekasih-kekasihnya. Makanya ibu-ibu, hari ini sudah banyak alhamdulillah anak-anak TK, anak-anak SD itu sudah diajarkan menghafal tapi di sekolah-sekolah yang Islam. Sekolah-sekolah SD saya lihat masih kurang. Saya pernah diundang muhasabah anak-anak SD. Sebelum saya muhasabah, saya duduk dengan kepala sekolahnya cerita, Ustaz, ya Pak, tolong Ustaz, anak-anak kami ini Ustaz, kenapa sudah ada geng-gengnya, geng motor, SD masih kelas 5, kelas 6. Yang kedua Ustaz, emaknya banyak ngadu, emaknya yang takut sama mereka, takut anaknya pergi, takut anaknya lari. Akhirnya orang tuanya apa? Ngizinin, takut. Itu yang terjadi Bu hari ini. Takut di anaknya itu pergi, akhirnya diturun. Rusak enggak jadinya ibu-ibu? Rusak. Maka sekali lagi itu berangkat dari masa kecilnya. Ayo ibu Allah muliakan, timbulkan kesadaran. Karena betul ya, belajar di waktu kecil itu baja mengukir di atas batu. Setelah tua itu artinya kalau masa kecil itu masih mudah diajarin. Kalau sudah tua, sudah mulai berusia itu sudah mulai pandai melawan dan lain. Maka ibu-ibu jangan sampai anak itu pandai melawan. Ibu-ibu lah kalau bisa, kata Ustaz Adida itu apa? Anak TK kalau bisa hafalan Al-Fatihahnya dari ibu. Kenapa? Jadi amal jariah. Kalau dia setiap sholat selama seumur hidupnya, jadi terus pahalanya. Bayangkan yang ajar Al-Fatihahnya emaknya. Alhamdulillah kami yang ajar Al-Fatihah kami ibu dari awal. Bahkan anak-anak tetangga, saya kan punya yayasan juga. Namanya yayasannya Baitul Usa Asy-Syahroniah. Saya buat yayasan saja dulu. Saya punya mimpi pondok pesantren. Jadi sebelum meninggal mudah-mudahan saya bisa punya pondok, itu mimpi saya. Jadi saya kejar, caranya saya buat yayasannya dulu, sudah resmi, alhamdulillah, waktu Covid. Jadi waktu Covid seluruh anak warga itu mayoritas ngaji ke rumah saya. Dan memang saya dirikan waktu Covid yayasan itu. Jadi ngaji di sana, di Rimbo Panjang. Memang agak pelosok ibu-ibu. Kalau nengok jalannya itu malas itu ke sana. Jadi Ustadz nggak malas Ustadz. Nah, cuman ada lagi Bu. Udah kadung di situ kan. Awalnya malas, tapi lama-lama udah saya nikmati aja. Kawan-kawan saya kalau mujakarah rumah ke rumah, giliran ke rumah saya, apa kata mereka? Memang berat perjuangan Ustaz Syahroni ini gitu mereka. Saya bilang tidaklah, saya bilang. Mudah-mudahan itu jadi wasilah apa yang disampaikan jadi berkah. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, jadi saya udah punya yayasan. Insya Allah mimpi saya sebelum meninggal ada pondok pesantren yang saya dirikan. Ya entah di mana, wallahu alam bisawab lah. Ada orang-orang baik ya kan. Nah, mudah-mudahan nanti sore kita ngaji, malamnya ngaji. Meninggalnya insya Allah kita berharap husnul. Seperti almarhum Ustadz Dr. Yahya. Walau ini masya Allah meninggal ketika khutbah di 10 Dzulhijjah, hari Jumat. Allah. Dia sudah mengukir prestasi dalam hidupnya, padahal mu'allaf. Kalau dia yang mu'allaf saja bisa meninggalnya mulia, berarti ibu-ibu ini harus lebih hebat. Ibu kan tidak mu'allaf, dia mu'allaf saja Allah muliakan, apalagi ibu-ibu yang hadir jadi jamaah saja. Insya Allah besok meninggalnya husnul khotimah semua. Ya kan, meninggalnya pas ngaji hari Ahad tanggal 22. Ya kan contoh, ya kan lagi pas nulis
datang malaikat Israel ya. Tidak apa-apa. Orang beriman itu tidak takut mati. Karena mati baginya adalah jembatan untuk berjumpa dengan kekasihnya. Oh, itu bisa untuk. Dan itu kata Nabi dalam kitab Tangkil Qaul, bahwa al-maut jisrun yuwasilul habib ilal habib. Mati itu adalah jembatan yang menghubungkan kekasih dengan kekasihnya. Tidak mungkin seorang kekasih tidak ingin ketemu dengan kekasihnya. Dia akan rindu, betul lah betul. Jadi orang yang beriman itu dia tidak takut itu. Makanya Dr. Ihalon itu, saya tidak takut mati gitu dia. Sudah putus, amalnya sudah Pak. Nah, ibu jangan coba ngomong begitu. Takutnya hari ini pas malaikat Israil sedang nengok-nengok kita. Dan memang disebutkan setiap hari itu berapa kali? 5 kali nengok. Ya Allah cabut ini. Jangan dulu. Yang ini jangan. Yang tidak ngaji, nah itu terserahlah. Baik ibu-ibu yang Allah muliakan, kita sampai jam berapa ibu-ibu? Jam 10:30. Jam 11. Jam 1 lama kali. Baik. Materi jam 9 sampai jam 10:10. Baik, ada lebih kurang berapa belas menit lagi ya. Kita lanjut ngaji lagi. Nah, baik. Jadi ini benteng yang diajarkan Nabi, bahwa ajarkan kepada anakmu ini. Jadi kalau ibu ingin anak kita adabnya, kalau tauhidnya itu memang dari kecil, bahwa ada hadis daripada Ibnu Abbas, ruya Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ibtahu ala sibyanikum awwal kalimatin bila ilaha illallah. Jadi ajarkan kepada anak-anakmu itu awal kalimat pertama itu adalah la ilaha. Dengannya kita mati, dengannya kita hidup, dengannya kita mati. Kalimat itu yang pertama disebut. Tapi kalimat itulah besok kita berharap yang kita ucapkan saat akan meninggal dunia. Siapa yang nanti Ustaz yang akan mengajarkannya? Anak-anak ibu-ibu. Ya kan? Dibisikkannya ke telinganya. Ma, ucap ma. La ilaha. Oh, senang hatinya Bu kalau yang bisikkan anaknya. Ya kan? Kalau yang bisikkan orang lain belum tentu. La ilaha illallah. Takutnya maknya jawab, ini bukan tahlilan ini. Kalau anaknya, la, menetes air matanya. La ilaha. Ayo mak, ucap la ilaha. Itulah saat yang paling bahagia. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, rezeki yang paling tinggi nilainya bukan tentang harta yang banyak, tapi anak yang soleh. Saya mimpi saya ibu-ibu, nanti mak saya meninggal saya jadi imam. Itu cita-cita tertinggi saya. Selain membawanya ke tanah suci, saat nanti dia meninggal, saya yang jadi imam, saya yang mandikan emak sama ayah. Itu mimpi saya dari kecil. Kami 9 bersaudara, 4 perempuan, 5 laki-laki. Dan saya bilang sama adik-adik, besok kalau ayah meninggal, kita jangan taruh di atas meja ya. Jangan taruh di pemandian jenazah. Kenapa? Kan orang-orang, ayah saya bukan orang lain. Sebab saya kecil saya tidak pernah dimandiin di atas meja. Saya dimandiin dengan kasih sayang dalam ember. Embernya cantik pula, ada mainannya. Betul enggak ibu? Nanti ada nyanyi-nyanyinya lagi. Oh, macam-macam dibuat. Disabuni lembut. Mak kita sambil nyanyi, indung indung Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembayang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Emak besok, emak kalian yang mangku, aku yang gosok. Saya bilang sama kakak-kakak, sama adik-adik. Itulah untungnya ibu-ibu kalau anak cuman capek ngurusnya, setengah mati mak saya ngurusnya. Hari ini yang 9 itu 1 pun tidak ada di rumah lagi.
udah pencar. Ada di Medan, di Pekanbaru, ada yang paling kecil di Pekanbaru, mondok di Ustadz Arif Billah. Itu ada yang paling kecil, saya buat di situ mondok. Kemudian yang nomor 7 di situ saya jadikan pembina asrama. Saya yang nomor berapa ya Bu ya? Saya nomor 2, kakak saya di Medan, adik saya di Medan berapa, satu di Malaysia. Ada lagi, saya bingung udah berapa, itu kalau banyak gitu. Tapi adik ibu, untungnya anak banyak itu ada. Ada kisah guyon ini, tapi boleh jadi inspirasi lah ya, walaupun itu guyon. Jadi satu ketika lebaran, emak bapaknya ini ngumpul, anaknya pulang. Anaknya cuman waktu itu ada 5. Anaknya kasih uang ke bapaknya. Ya, ini kasih ke mama, 1 orang 1 juta. Berarti anaknya 5 orang kali 1 juta. Dikasih lah, Dek, ini uang dari anakmu. Nangis. Kenapa kau nangis? Ya, sikit kali ya? Enggak. Lalu kenapa? Kalau aku tahu bang, anak banyak begini, kenapa enggak 10 kita buat kemarin? 10 kali 1 juta. Jadi dia nyesal anaknya tapi itu orang dulu. Orang sekarang 2 anak. Baik, tapi itu ibu, kalau ditarik itu ada kaitannya dengan kekuatan iman. Berarti emak-emak dulu tuh kuat-kuat imannya ibu. Luar biasa, fisiknya kuat, imannya kuat, betul enggak? Luar biasa. Emak-emak kita dulu ngeluhnya enggak banyak, ya kan? Sekarang ini karena udah banyak kena micin. Makanya kita fisiknya agak lemah. Tapi saya tidak menyalahkan istri saya yang bawaannya lemah, tidak. Ya itu faktor keadaan juga hari ini. Orang dulu kan makannya apa? Sayur bening, ikan asin. Wah, sehat ya. Betul enggak Ibu? Nah, sekarang kita makan ayam. 3 hari udah besar, ya. Insyaallah. Nah, jadi kalimat yang mesti diajarkan kepada anak itu ketika dia lahir, makanya diazankan. Betul enggak Ibu? Azan itu artinya kan mendengarkan lafaz yang diingatkan Allah. Azan diazankan di telinga kanannya, Allahu Akbar, ujungnya la ilaha illallah. Itu juga mengajarkan bahwa nanti kalau kita meninggal inilah kalimat juga yang akan didengar. Makanya ibu-ibu, tatap tangan anak ibu-ibu yang masih kecil itu, pegang, ngobrol lah dari hati. Nak, tatap wajahnya. Masih ada waktu, kesempatan. Nak, emak ingin nanti kalau emak meninggal, kau yang urus ya nak. Jangan takut. Ada saya ketemu dengan pemandi jenazah 10 tahun di Cipta Karya. Saya tanya, ada enggak keluarganya ikut? Enggak ada Ustaz. Bapak ajak enggak? Ajak. Waktu saya ajak, dia ngomong, saya takut katanya. Emaknya jadi mayat, takut dia mandikan. Ilaha illallah. Ada Bu begitu. Padahal itu mak yang melahir. Ibu jangan takut ya. Enggak ya? Yang masih ada orang tua, bermimpilah mulai hari ini. Ya Allah, aku tidak kasih tangan orang lain yang menyentuh emak dan ayah. Biar tangan terakhir. Pakaikan kapan? Jangan kasih orang lain. Itu baju terakhirnya. Kok ibu tega orang lain yang pakaikan? Ya Bu ya. Jangan kasih tangan orang lain. Kalaupun perlu bantuan karena ibu tak banyak, biar Kak tolong bantu saya. Itu baru. Itulah yang kita harapkan dengan benteng adab, akidah itu. Nah, jadi sekali lagi benar, kekayaan yang paling kaya itu bukan saat harta itu, tapi saat anak-anak permata hati hadir menjadi penenang jiwa. Saat kita susah, ya, dia baca Al-Quran. Saat kita tak ada apa-apa, dia hadir dengan ketenangan lisannya yang baik karena didikan orang tua, didikan sekolah. Tidak apa-apa ibu-ibu. Kalaupun hari ini harus mondokkan anak, harus berhutang untuk bisa mondokkan, yakinlah Allah akan kasih rezeki. Emak saya, ayah saya dulu berhutang. Uang sekolah saya nunggak-nunggak dulu ibu, 5 bulan. Tapi saya tidak malu. Cuma saya bilang sama mak sama ayah, saya memang orangnya, saya bilang sama mak sama ayah, mak ya, kalau aku tidak diusir dari pondok ini, aku tetap akan mondok di sini. Cuma kalau aku diusir, ya aku pulang. Ya Bu ya. Maka saya tidak malu. Maka terbiasa dari dulu diajarkan mental itu kuat. Maka ibu-ibu minta, ya Allah jangan matikan aku sebelum anakku soleh. Karena kita disuruh oleh Allah meninggalkan keturunan-keturunan yang
lemah. Lemah akidahnya, lemah pendidikannya, lemah pergaulannya, finansialnya, atau bahasa singkatnya, jangan tinggalkan anak yang miskin. Miskin apa Ustaz? Yang paling bahaya, miskin akidah. Kalau miskin harta, kalau akidahnya benar, Allah akan kasih dia harta. Tapi kalau akidahnya salah, tak selamat, berat untuk selamat. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, terakhir saya kutip lagi ya di sini perkataan ulama, yu'rafu mustaqbalul insan min sigharihi, bahwa masa depan manusia itu kata ulama bisa dilihat dari masa kecilnya. Jadi ibu lihat di anak ibu hari ini ya, yang rajin ngaji ya, yang sering jadi tentara, cita-citanya yang main-main tentara-tentaraan, biasanya dia akan kejar itu. Jadi Ustadz, anak kami tidak boleh jadi apa-apa, harus jadi Ustadz. Enggak. Anak ibu menjadi dokter boleh. Banyak kok dokter-dokter Islam, ya kan, hafiz Quran, betul? Apalagi hari ini sudah canggih sekali teknologi. Yang jelas hafal Quran, pasti Allah akan mudahkan hidupnya. Saya ngisi kemarin di Duri, ada anak yang diterima jadi tentara, hafal Quran cuma 10 juz. Jadi tentara. Jadi betul sekali, Al-Quran itu memudahkan hidupnya. Tapi bukan berarti ibu ajarkan, nak, kau hafal Quran supaya bisa jadi tentara. Tidak. Adab diajarkan, Al-Quran diajarkan, mau jadi apapun dia di masa depan, pasti Allah akan beri dia jalan dan tuntunan yang baik. Apapun. Ustadz, anak saya mau jadi pengusaha, enggak apa-apa. Pengusaha yang berakidah, tauhidnya. Kalau pengusaha itu punya tauhid yang benar, waktu sholat dia akan tutup kedainya. Betul-betul. Dia enggak takut, enggak kebeli hartanya. Ada orang di Repin Ahmad ini, tengok 24 jam jual durian. Apakah dia sudah punya apa sudah punya rumahnya di 100 tingkat? 24 jam dia kerja. Berarti bukan itu tolak ukurnya. Ya Bu ya? Jadi capek kita mengejar manapun, tak ada habisnya. Ya, saya kalau tidak ada kegiatan ceramah, saya di rumah Bu. Saya masak, mandiin anak. Saya macam-macam kegiatan di rumah. Tapi setelah nanti saya masak, Allah kasih rezeki. Itu yang saya rasakan sejak nikah itu. Alhamdulillah. Jadi ingat, kejar akhirat, dunia ikut. Terakhir sebagai penutup, hamba agama, hamba yang cinta Islam itu la yakhafu ala auladihi. Dia tidak takut kepada anak-anaknya, kecuali yang dia takutkan adalah faqrad din, fakir akan akhlak dan agama. Lalu hamba dunia bagaimana Ustaz? La yakhafu ala auladihi illa faqrud dunia. Dia tidak takut kepada anaknya, kecuali yang ditakutkan anaknya tidak makan, tidak hebat, tidak jadi ini, tidak jadi itu. Itulah hamba dunia. Hamba akhirat, dia tidak takut kecuali anaknya fakir agama. Ibu sekarang kembali ke diri masing-masing. Apa yang kita takutkan? Fakir anak kita tentang agama atau fakir dunia? Ya, jawab ke masing-masing. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja mungkin untuk hari ini. Allah muliakan, saya kembalikan ke MC ya. Ya, ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Tema hari ini memang tema yang sangat menukik, karena memang dunia rata-rata keluhan daripada orang tua adalah keluhan pada anak. Keluhan anak sebenarnya, keluhan orang tua itu sebenarnya kembali lagi mereview dia seperti apanya juga dia mendapatkan ilmu agamanya. Saya selaku praktisi pendidikan di usia ini, saya betul-betul merasakan betul keadaan seperti ini. Ketika
mengerjakan sebuah kebaikan kepada anak, kebaikan itu mantul kalau memang kerjasama antara orang tua dengan anak, orang tua dengan sekolah, kemudian dengan lingkungan tidak sejalan. Nah, saya lihat seperti yang disampaikan tadi bahwa pola asuh itu dari dalam kandungan sebenarnya, dan pola-pola konsep pendidikan itu sebenarnya justru orang Islam tidak justru memanfaatkan pola yang sudah diberikan dalam petunjuk Islam. Saya lihat pola-pola seperti itu justru orang-orang Yahudi dan Nasrani memakainya. Karena apa? Mulai dari dalam ketika seorang mulai dari dia hamil, kemudian dia melahirkan dan sebagainya, bahkan seorang suami bisa cuti 1 tahun untuk bagaimana dia memberikan pelayanan yang maksimal terhadap keluarganya. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita. Artinya apa? Ini sebuah sistem juga. Untuk saat sekarang ini rata-rata ibu-ibu adalah ibu-ibu bekerja, ibu-ibu berkarir. Sementara 3 bulan sudah, ketika dia sudah melahirkan, dia sudah wajib kerja. Anak akhirnya dititip di penitipan. Salah tempat penitipan, salah berpola. Nah, ini yang terjadi sekarang. Kemudian juga saya miris sekali ketika saudara saya bilang untuk ketika dia sakit untuk memanggil anaknya yang hanya 1 atap, dia harus melalui handphone. Kenapa? Karena anaknya dipanggil tidak nyambut, dipanggil 2 kali tidak nyambut, sampai saya. Jadi akhirnya apa yang dilakukan? Dia pakai handphone untuk menelpon anaknya. Tolong mama ambilkan nasi. Harus menyalin telepon hanya dengan sistem. Ini yang keadaan di dunia sekarang ini. Artinya apa? Dengan COVID semalam itu, dengan handphone yang memang sudah menjadi sepertinya memang sudah menjadi sesuatu yang menjadi target. Nah, inilah hasilnya anak-anak sekarang. Dan kembali lagi kepada orang tua sekarang. Orang-orang tua sekarang saya yakin hal-hal yang seperti ini tidak terterapkan dalam polanya yang memakankan. Karena apa? Kalau itu terterapkan aspek itu, ketauhidannya itu, tauhid ini yang paling penting sekali. Karena anak-anak sekarang tidak tahu tauhid lagi. Kalau dia tahu tauhid, dia tahu takut. Kalau dia takut Allah, tahu dan Rasul, dia tidak akan seperti itu. Nah, ini yang menjadi prihatin kita semua, karena ini dalam lingkup sebuah sistem, dan itu dalam dunia pendidikan sekarang memang miris sekali. Penghargaan terhadap guru juga tidak ada lagi. Nah, semua ini yang kita rasakan, yang kita amati, yang kita perhatian, kemirisan-kemirisan ini apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada, kalau saya melihat itu kembali kepada pranikah. Karena sekarang itu kan ada training pranikah. Sejauh mana pada training pranikah ini diberikan kepada pasangan, calon-calon pasangan itu ilmu-ilmu seperti ini. Karena yang sangat, kalau tidak memang ilmu-ilmu ini dapat kepada mereka, itu akan fatal sekali ketika mereka sudah menjalani hidup rumah tangga dan ketika punya anak. Yang kedua, kemirisan kita adalah pada tangkap tingkat perceraian. Ketika ibu bekerja, penghasilannya lebih tinggi daripada suami, egonya timbul. Aku mampu semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini dengan tingkat perceraian begini, efeknya juga adalah pada anak. Saya merasakan anak-anak yang ada di tempat saya korban perceraian itu memang agak miris melihatnya. Jadi mari kayaknya juga kita awali sepertinya ini dalam sistem ini, kepada pemerintah juga begitu. Ayo, saya agak mirisnya itu pada perempuan bekerja yang hanya umur anak 3 bulan langsung ditinggalkan, titik balik. Nah, ini sangat miris sekali. Apa tuntutan dunia kerja itu sepertinya memang menuntut perempuan itu yang lebih terakhir untuk bekerja. Sehingga memang rata-rata sekarang perempuan yang keluar dari rumah untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Tapi sebenarnya juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Karena kalau gaya hidupnya tinggi, maka akan mempengaruhi juga. Nah, jadi saya memang termasuk orang-orang yang merasakan sedih dengan kehidupan sekarang. Karena
rata-rata orang tua mengeluh itu adalah tentang anaknya. Nah, kalau sudah tentang anak ini, sepertinya semua akan terangkum pada sebuah sistem. Nah, sistem ini yuk kita mulai memperbaiki sistem-sistem yang ada ini. Saran saya selaku praktisi pendidikan, saya memang lihatlah pada awal di cakal bakal itu dalam training pranikah itu. Artinya itu betul-betul lah dihadapkan ini sebuah baik. Karena dalam hal Al-Quran saja boleh dikatakan orang-orang tua sekarang untuk Al-Quran saja tahu dan tidak lagi. Karena memang kita harus mengajarkan kepada anak-anak untuk Al-Quran itu juga. Jadi kerjanya para pendidik itu sangat berat saya rasakan. Tidak hanya anak, tapi bagaimana psikologi anaknya, bagaimana untuk mengajarkan adab. Adab itu tidak akan berjalan kalau hanya dia sebatas di sekolah, di rumah tidak dilakukan. Tidak sejalan semuanya. Jadi ini hanya sebagai ungkapan hati bagi saya dan demi kita semua dengan keadaan ini, terutama kita para Muslim jauh sekali. Nah, lingkungan juga sangat mempengaruhi. Ketika anak sudah baik di rumah, lingkungan sangat mempengaruhi juga. Dengan dunia maya sekarang, kadang-kadang anak sekarang di bawah orang tuanya umur ini sudah tidak mau lagi bekerja di rumah dengan kamarnya, dengan handphonenya senantiasa menemaninya. Inilah keadaan-keadaan yang ada sekarang ini. Kembali benahi semua ini kembali, karena saya lihat awal semua cikal bakal ini adalah di handphone. Jadi mirisnya kita bagaimana handphone ini orang-orang tua juga selektif. Tidak hanya orang tua yang sibuk dengan handphone, anak yang sibuk dengan handphone, tidak hanya keluarga tidak ada artinya lagi. Jadi kebidisan-kebidisan ini mari kita semua menjadi campur bagi kita bagaimana sehingga memang adab-adab ini tidak itu tertanam dalam jiwa masing-masing kita, terutama anak-anak kita, sehingga generasi ini adalah generasi yang memang betul-betul bisa diharapkan ke depan, tidak generasi yang justru merusak masa depan bangsa dan agama ini terutama. Saya rasakan di komplek-komplek kita saja malam-malam itu masih anak-anak berkeliaran. Jadi artinya apa? Di pemerintahan seluruh tempat harusnya ada sebuah sistem juga yang mengatur bahwa ini harus begini, ini harus begini. Kalau sistem itu tidak teratur, anak-anak itu biasa saja lepas. Sudah habis sholat isya itu seharusnya tidak ada lagi anak yang berkeliaran, tapi anak-anak masih berkeliaran juga. Jadi saya melihatnya ini memang luar biasa, memang tantangan yang harus dihadapi di akhir-akhir zaman ini. Sekian Ustaz, ini kawan hati saja. Siap. Oke. Jadi Musas ini sebentar lagi jangan hanya ngaji, harus ada setelah ini apa namanya semacam sharing, ya kan? Kemudian dan ini harus sampai betul, tidak bisa terhenti hanya di kajian ini. Ini harus sampai ke pemerintahan. Siapa yang mencetus perubahan di Pekanbaru itu? Oh, itu namanya Musas, Muslimah Sadar akhir zaman. Ya, karena memang tidak bisa hanya orang tua, tapi semua harus berperan. Ya seperti Kang Deddy Mulyadi ya, Jawa Barat itu, yang mulai bencong-bencong itu ditarik ke barak semua, habis itu tobat itu. Jadi betul harus kerjasama masyarakat, pemerintah, guru, ya para ustadz itu tidak ada artinya kalau sekedar ngomong, ya kan, tidak ada hal yang dikerjakan setelah ini apa, gitu. Aksi nyatanya apa. Gitu. Jadi tema Musas ini luar biasa, ya mudah-mudahan tema ini bukan hanya terhenti di tema kita pada kajian hari ini, tapi bagaimana kita ibda binafsi, kita mulai dari diri sendiri. Keluarga kita, yuk timbulkan kesadaran. Saya yakin lah, insya Allah pelan-pelan bisa kita perbaiki. Dimulai dari musasnya dulu. Siap ibu-ibu ya? Siap berubah? Jadi apa berubahnya? Jadi lebih baik insya Allah.
Baik, itu saja. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Kurang lebih yang saya sampaikan bisa dipahami dan diamalkan. Satu, jangan lupa ibu-ibu, kirim Al-Fatihah itu ke anak. Berapa anak ibu? Kirimlah semua. Ini diamalkan oleh Hubabah Anisa Al-Haddad. Hubabah Anisa Al-Haddad itu usianya 108 tahun. Satu hari hatam Quran 3 kali sampai 5 kali. Kerjanya zikir setiap hari. Ada ember, 2 ember nih. Ember satu isinya semacam batu atau semacam biji-bijian. Ada berapa ribu, dizikirin. Terus cucu cicitnya dikirimin Al-Fatihah setiap hari. Itu tanda bahwa itulah penjagaannya, saat penjagaan makhluk ini terbatas. Kirimin, sebut nama anaknya, dikirim Al-Fatihah. Dia berharap berkah Al-Quran yang dibaca tadi itu anak-anaknya terjaga. Sekarang ibu-ibu berapa kali ibu kirimin doa anak ibu, ya kan, yang sedang sekolah. Kadang kita udah sampai sekolah, udahlah, kan ada gurunya itu. Padahal ketika doa ibunya ya dari rumah, ketika sholat duha itulah senjatanya. Kata Ustaz Adi, senjata ibu itu ya itu doa. Senjata istri itu apa? Doa. Itu ibu-ibu. Tadi yang lain. Doa. Ya Allah, jaga anak saya, jaga suami saya, jaga matanya ya Allah, jangan gatal dia ya Allah. Ya Allah, jadikan aku yang paling cantik di matanya ya Allah. Kalau ada yang punya yang lain ya Allah, tetap aku yang paling cantik ya Allah. Jadikan di depan yang lain jelek semua ya Allah. Ya, doa sama Allah. Ya, insya Allah saya yakinlah tidak ada, pasti penjagaan Allah itu selalu yang terbaik. Ini ibu tidak bisa, ibu jaga suami atau jaga anak dari handphone tidak bisa. Jaga suami, jaga HP-nya, ibu cek HP-nya. Lebih pintar suami ibu lagi. Belum sampai rumah 100 meter, jangan telepon lagi ya. Dihapusnya semua pesan kan. Jadi ketika ibu serah sama Allah, ibu jaga perhatian, ya itu nanti babnya lain dia. Itu bab suami lagi ya kan. Artinya kepada anak kirimin doa setiap hari. Ya Bibi ya. Boleh ibu baca Alam Nasrah 40 kali setiap hari ke dadanya, boleh juga. Itu amalan guru-guru kami. Dibaca ke dadanya Alam Nasrah laka sadrak. Pegang dadanya. Itulah amalan kita lagi. Setelah itu kita pasrah kepada Allah dan terus berbenah, terus ngaji. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Ya, kita kirimkan Al-Fatihah untuk Rasulullah, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita dapat barokah pagi hari ini. Kita kirim Al-Fatihah untuk suami ibu-ibu semua. Mudah-mudahan tambah soleh. Allah jaga dalam hidupnya, Allah jaga dalam karirnya. Allah kuatkan pundaknya, bukan hanya jadi sekedar ayah, tapi ayah yang soleh, ayah yang taat. Karena berapa banyak ayah di luar sana yang selalu diam, dia berusaha diam biar dia dapat masalah, istri tidak perlu tahu. Doakan mereka, pundaknya dikuatkan Allah, hatinya dikuatkan Allah, Allah ampuni dosanya. Kemudian untuk orang tua yang telah membesarkan kita kirim Al-Fatihah. Yang telah meninggal semoga kuburnya dilapangkan Allah, diampuni Allah dosanya. Yang masih hidup semoga sehat, yang sakit disembuhkan. Lebih khusus untuk anak-anak ibu semua, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan soleha jadi permata hati kelak yang akan memakaikan mahkota di surganya Allah. Yang belum punya pasangan semoga Allah kasih pasangan, yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan insyaallah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ya Allah, ampuni dosa kami, maafkan kami ya Allah, belum mampu menjadi orang tua yang baik, belum mampu menjadi orang tua yang soleh ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, bimbing kami agar mampu menjadi orang tua yang taat ya Allah, yang bertanggung jawab ya Allah. Ampuni dosa pasangan kami ya Allah, atas kekurangan mereka ya Allah, ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Ampuni pula dosa ayah kami dan ibu kami yang melahirkan kami. Maafkan kami ya Allah, belum menjadi anak yang berbakti padanya. Andai ayah kami telah tiada, ibu kami telah tiada, ampuni mereka, lapangkan kuburnya. Andai mereka masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah, jadikan kami anak yang berbakti padanya. Ampuni dosa orang-orang Islam dan orang-orang beriman ya Allah. Allahumma sayya jasadana, sehatkan kami yang hajar ya Allah. Sehatkan hati kami. Waqdi hajatina, kabulkan hajat kami ya Allah. Sebutkan hajat kita semua dalam hati masing-masing. Waqdi hajatina ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, menjadi orang tua yang soleh dan solehah, menjadi anak yang berbakti ya Allah. Matikan kami husnul khotimah, jadikan kami bersahabat dengan orang-orang yang taat. Waqsir amwalana, andai kau berkahi harta kami ya Allah, andai kau tambah harta kami, jadikan harta kami barokah. Wahabibna lillah, jadikan kami saling menyayangi dan mengasihi. Wataba'adil adawah, jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan anak keluarga kami, jauhkan keluarga kami daripada keburukan ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jangan matikan kami ya Allah sebelum anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah. Kami takut ya Allah pertanggungjawaban akhirat yang panjang, menarik kaki kami ke dalam neraka ya Allah. Ya Rahman, jadikan kami orang-orang yang sadar akan pendidikan akhlak agama anak-anak bangsa ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang siap bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi aksi nyata dalam perubahan tindakan dalam kehidupan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami hadir hari ini karena kami tahu kami masih zalim, kami masih banyak dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami jadi orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Nabi salam alaika